Tuhan sertamu. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat berjumpa kembali saudara-saudari, Bapak Ibu, para remaja dan juga adik-adik yang terkasih. Hari ini kita merenungkan Yesus yang bangkit dari kematian. Merupakan peristiwa mulia pertama dalam doa Rosario. Yesus bangkit dari kematian. Ketika para wanita pergi ke kubur Yesus, yang terbayang adalah wajah-wajah yang sendu, yang muram, yang tidak ada kecerahan, tidak ada sukacita di situ. Mereka masih diliputi dengan kesedihan dengan kematian Yesus yang bagi mereka saat itu terasa sangat tragis. Mungkin bagi mereka serasa dunia runtuh. Dan tadi digambarkan bahwa ketika mereka sampai di kuburan, ternyata pintu kubur atau penutup kubur sudah terbuka dan Yesus tidak ada di sana. Tentu hati dan pikiran mereka semakin galau. Kematian Yesus yang disalibkan itu sudah merupakan pukulan besar. Dan ketika mereka menyaksikan ternyata kuburnya kosong, ini pukulan berikutnya bagi mereka. Jenazahnya pun sekarang tidak mereka jumpai. Saudara-saudari yang terkasih, perkataan dua orang yang ada di kuburan itu yang menampakkan kepada mereka dengan pakaian yang berkilau-kilau tadi dikatakan, mereka berkata, "Mengapa engkau
mencari orang hidup di antara orang mati. Atau lengkapnya, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati? Pernyataan ini mengingatkan atau menyadarkan para wanita ini bahwa Yesus sudah bangkit. Pernyataan dua orang ini, mungkin malaikat, mengingatkan bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan tentang kebangkitan ini pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tadi mereka juga diingatkan. Itu yang pertama. Jadi mereka diingatkan bahwa Yesus tidak ada lagi di alam kematian. Yesus itu berkuasa atas kematian, maka Ia hidup dan tidak ada lagi dalam kubur. Ini yang ingin ditegaskan. Jadi perkataan Yesus tentang kebangkitan bukan karangan. Perkataan Yesus tentang kebangkitan bukan omong kosong. Nah, ini disadarkan kembali. Yang kedua, ketika saya merenungkan ini, rupanya atau paling tidak bagi saya, ini bukan hanya mengingatkan bahwa Yesus itu berkuasa atas kematian dan Ia tidak ada lagi di alam kematian, telah mengalahkan alam kematian. Tapi pernyataan dua orang ini juga mengingatkan kita, atau mengingatkan saya lah lebih tepat, bahwa jangan sampai kita tenggelam di dalam kesedihan kita. Secara spontan, secara otomatis ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan juga mencintai kita, tentu ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa, ada rasa sakit di dalam hati, dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita. Dan itu sering kali saya katakan terutama ketika saya memimpin pemakaman. Itu adalah wajar. Ketika kita merasa sakit, merasa sedih, merasa kehilangan, itu adalah suatu reaksi spontan yang wajar. Bahkan itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menyadari keberartian orang yang meninggalkan kita. Jadi ketika kita merasa sedih, merasa kehilangan, mari kita sadari bahwa ternyata orang yang meninggalkan kita itu sungguh berarti bagi kita dan kita juga berarti mungkin bagi dia. Tetapi kita jangan tenggelam di dalam kesedihan. Kita diajak untuk bangkit, kita diajak untuk mengangkat muka. Jangan terus-menerus kita menangisi peristiwa itu. Jangan mencari orang mati di tengah orang hidup. Maka kita diajak untuk melihat bagaimana kalau kita sungguh mencintai orang yang meninggalkan kita itu, bagaimana kita memelihara apa yang telah diberikan dia kepada kita. Seperti tadi para wanita pun diingatkan. Apa yang telah dikatakan oleh Yesus, mari kita ingat. Ada wasiat-wasiat, ada ajaran-ajaran, ada nasihat-nasihat, ada perbuatan-perbuatan kebaikan yang mereka berikan, yang mereka tanamkan dalam diri kita. Saya selalu mengingatkan, terutama dalam ibadat arwah atau misa arwah. Kalau kita mencintai orang yang meninggalkan kita, meskipun tadi boleh bersedih, tetapi jangan tenggelam dalam kesedihannya. Yang utama adalah bagaimana kita memelihara segala benih-benih kebaikan, benih-benih cinta yang pernah Ia berikan pada kita. Demikian juga dengan tadi para wanita diingatkan itu. Mari jalani kehidupan. Mari cari dalam kehidupan kita jejak-jejak kebaikan Dia. Dan kita kembangkan kebaikan itu. Jadi kita tidak cukup hanya dengan merasa sedih. Bersedih boleh, lalu pikirkan apa yang mau kita lakukan.
Bagaimana saya mau memelihara segala kebaikan, segala cinta yang pernah Ia berikan kepada kita. Demikian juga dengan kematian Yesus. Peristiwanya memang sangat menyedihkan, sangat tragis. Tetapi kita tidak cukup hanya bersedih. Mari kita juga kembali, mengingat kembali, kemarin sudah saya bahas, apa yang Ia ajarkan. Bagaimana kita mewujudkan itu. Tuhan memberkati.